Ya, membangun database-nya dalam proyek kita seperti apa strukturnya, silahkan disiapkan dulu untuk aplikasinya ya. Dalam hal ini sebagaimana di materi yang keberapa, saya lupa itu bagian keberapa, itu ada kita menyiapkan untuk web server, kemudian web browser, ada kode editor sama RDBMS ya. RDBMS-nya silahkan gunakan yang kalian suka sajalah. Mau pakai phpMyAdmin atau mau pakai Adminer, mau pakai yang lain ya silahkan ya. Intinya kita akan bahas tentang database dan ini silahkan langsung dipraktekkan juga ya. Oke, ini berkaitan dengan data dan relasi. Di bagian tadi sebelumnya, di bagian rules tadi kita sudah bahas ada data master, ada data transaksi ya. Nah, ini saya jelaskan tentang hubungannya sekaligus juga dengan nama-nama fieldnya ya. Ya, ini sebagai gambaran umumnya dulu. Ya, dari data master itu ada kode kamar, ada nama kamar, ada ukuran, fasilitas, dan biaya sewa per bulan ya. Itu untuk data field-fieldnya. Nanti namanya kita reduksi supaya lebih mudah ya. Nah, kemudian dari data transaksi itu ada kode sewa, ya. Kemudian ada kode kamar, ini sebagai foreign key-nya. Nah, sedangkan primary key itu ada di data master tadi untuk kode kamar ya. Jadi disinilah relasinya. Yang menghubungkan antara data master dengan data transaksi itu adalah kode kamar ya. Nah, kemudian dari data transaksi itu ada lama sewanya, tanggal sewa, batas akhir sewanya, total biaya, dan nama penyewanya siapa. Ya, jadi relasinya adalah ini secara logik kita bikin ya. Jadi kode kamar itu adalah primary key yang ada di data master, itu yang menjadi referensi terhadap data transaksi. Jadi kode kamar itu nanti akan masuk juga di data transaksi sebagai penghubung antara dua buah tabel ini ya. Nah, kemudian database ya. Nah, silakan dibuat ya database menggunakan RDBMS masing-masing. Silahkan aja pakai yang mana tadi, mau phpMyAdmin atau mau pakai Adminer atau pakai yang lain, pakai HIDI SQL, mau pakai SQL Yoke dan sebagainya, terserah ya, bebas. Kasih nama sama ya, kos kita. Ya, pakai huruf kecil semuanya. Kalau lebih dari satu kata, kalau mau dipisah pakai underscore, tapi kalau yang disarankan adalah digabungkan aja ya. Jadi kita gunakan yang langsung digabungkan aja, itu kos kita gitu ya. Jangan sampai ada karakter khusus seperti tanda seru dan sebagainya, karena itu nggak akan bisa jalan nanti. Oke, lanjut ya. Nah, silakan dibuat tabel baru. Nama tabelnya kamar. Nah, kolomnya seperti ini atau fieldnya pakai huruf kecil semua. Kalau lebih dari satu kata dihubungkan dengan tanda underscores. Ya, seperti ini. Kemudian ada tipenya di sini. Tipe dari field tersebut ya. Ada untuk kode kamar itu varchar 4. Hanya 4 panjangnya. Ini komentar untuk apa namanya? Field tersebut ya. Lalu ada nama kamar, itu kita set tipe datanya varchar, ukurannya 20 karakter. Sedangkan ukuran ini varchar juga, maksimal jumlah karakternya 20. Isinya nanti hanya sekian kali sekian aja, meter ya. Ukuran ruangannya lebar berapa, kemudian panjangnya berapa, kayak gitu aja. Lalu fasilitas, nanti dimasukkan apa saja yang tersedia di dalam kamar tersebut ya. Ini tipe datanya kita bikin teks supaya bisa lebih panjang. Bahkan bisa di apa namanya, penulisannya itu di enter gitu ya. Bisa. Kemudian biaya sewa, tipe datanya adalah double karena nanti angkanya besar nih ya. Jadi menggunakan double. Nah, silahkan dibuat. Setelah ini jadi, maka dibuat di menu indexes ya. Dibuat kode kamar itu sebagai primary key. Kemudian kode kamar itu juga dibikin unique. Ya, artinya nanti apa? Tidak boleh ada yang sama. Seperti itu ya. Lalu dibuatkan indeks itu untuk kode kamar sama nama kamar. Seperti itu ya. Ya, silahkan aja dibuat ya. Silahkan nanti di pause videonya kalau perlu melihat lebih lama ya. Oke, saya lanjutkan tabel berikutnya. Tabel sewa, namanya sewa ya tabelnya. Ingat, menuliskan nama tabel hurufnya kecil semua.
Nah, ini ada 7 buah field ya, atau 7 buah kolom dengan ukuran seperti ini. Ya. Ada kode sewa, ini ukurannya varchar, tipenya ukurnya 20 karakter. Nanti ini kita buatkan gabungan dari untuk kode sewa ya, kode kamar langsung digabung dengan tanggal sekarang dan jam sekarang. Jadi tanggal, tahun, bulan, tanggal langsung disambung lagi dengan jam, menit, detik kayak gitu ya. Itu formatnya nanti untuk kode sewa. Untuk memastikan itu nanti akan berbeda gitu ya. Jadi nanti proses transaksi itu dalam pelaksanaannya nanti dalam CRUD-nya itu kode sewa tuh di-generate otomatis. Seperti itu ya. Pada saat disimpan itu kodenya langsung dimasukkan secara otomatis. Oke, seperti itu ya. Kemudian ini ada kode sewa. Ini merupakan foreign key dari tabel kamar tadi ya. Varchar 4 ini harus sama dengan yang di kamar tadi, karena kalau kita lihat di sini kan 4 juga ya. Varchar 4 ini harus sama karena dia punya relasi. Kemudian lama sewa itu tipenya integer 2 karakter. 2 karakter itu juga maksimalnya kan 99 ya. 99 bulan hitungannya seperti itu. Oke, kemudian tanggal sewa tipenya date, lalu batas akhir sewa juga date, artinya tahun, bulan, tanggal, itu formatnya ya, yang tersimpan nanti di database. Total biaya sewa ini pakai tipe double karena angkanya besar nanti ya, sampai 6 digit sampai 7 digit nanti. Lalu nama penyewa kita buatkan varchar, jumlah karakternya 30 ya. Nah, silakan dibuatkan indeksisnya untuk primary key dan unique-nya di kode sewa ya. Primary sama Unix itu untuk di kode sewa, nantinya nanti tidak boleh ada yang sama. Kemudian untuk indeks, nah kita buatkan gabungan antara kode sewa, kode kamar, sama nama penyewa. Nah, apa fungsinya sebetulnya indeks itu? Indeks ini digunakan untuk mempercepat proses pencarian nanti ya. Jadi kalau datanya sedikit sih nggak perlu pakai indeks sebetulnya ya. Cuman saya membiasakan aja kalau membuat database, membuat tabel itu sekalian bikinkan indeksnya. Karena saya pernah coba untuk data mahasiswa tanpa indeks ya, untuk ukuran record 60 ribuan record itu nyarinya lama sekitar 4 menit ya untuk record 60.000. Nah, tapi setelah diindeks, dibuatkan indeksnya berdasarkan kata kunci pencariannya ya, misalnya di kolom mana tuh yang buat nyari, misalnya kode atau NIM gitu ya. Nah, setelah saya buatkan seperti itu, ternyata data bisa ditemukan dalam waktu kurang dari 1 menit. Nah, itulah fungsinya indeks gitu ya. Ya, tabel kamar sudah, kemudian tabel sewa yang ini ya. Selanjutnya dibuatkan view. Nah, dibuatkan view, nama view-nya adalah transaksi. Perhatikan ya, nama view-nya adalah transaksi. Gunanya buat apa? View ini untuk menggabung 2 buah tabel tadi supaya kita nggak perlu membuat kode penggabungannya itu di kode program ya, tapi cukup kita sudah sediakan di dalam database-nya, sehingga kita tinggal manggil aja, dan itu lebih mudah dalam proses kita nanti misalnya melakukan filter ya, daripada kita bikin kodenya di dalam coding kita. Itu lebih rumit nanti prosesnya, lebih baik kita masukkan di dalam database saja. Untuk view transaksi, namanya view transaksi ya. Dan kemudian base-nya atau dasar dari view ini adalah tabel sewa. Yang utamanya adalah tabel sewa ya. Jadi yang pertama kali dipanggil itu tabel sewa. Ini adalah kode sewa. Dari tabel sewa, ini dari tabel sewa, atau saya kasih tanda S gini ya. Nah, dari sewa. Nama kamar ini berasal dari tabel kamar. Nah, nama, ukuran, fasilitas ya, itu dari tabel kamar. Kemudian lama sewa itu kembali lagi ke tabel sewa ya. Tanggal sewa, batas akhir sewa, total biaya sewa, sama nama penyewa, ini semuanya dari tabel sewa gitu ya. Jadi base-nya adalah tabel sewa, kemudian dia baca ke tabel kamar untuk mendapatkan nama kamar, ukuran, dan fasilitas ini. Ya, seperti itu ya. Nah, lalu yang dicocokkan apa? Yang dicocokkan adalah kode kamar yang ada di tabel sewa dicocokkan dengan kode kamar yang ada di tabel kamar. Seperti itu. Ini silahkan dibuat ya. Ini
Di mata kuliah web sudah dibahas, dan harusnya di mata kuliah sebelum web itu ada namanya mata kuliah basis data ya. Itu harusnya sudah dijelaskan oleh dosennya ini. Cara membuat view-nya seperti apa ya. Oke, saya tidak praktekkan karena punya saya sudah jadi, sudah saya buat. Silahkan Anda praktekkan sendiri. Kalau masih bingung, nanti silahkan di rewind lagi rekaman ini, kemudian dilihat ya bagian mana yang masih belum paham ya, silahkan dilihat kembali. Nah, selanjutnya kalau sudah dibuatkan view, untuk kita nguji coba datanya itu nanti ya, masuk apa enggak ke dalam view, silahkan dimasukkan dulu, ditambahkan data kamar ya. Nambahkannya kalau menggunakan adminer bisa pakai new item di tabel di tabel kamar itu ya. Bisa ditambahkan melalui new item. Nanti diisikan seperti ini. Kodenya diisi S101, nama kamarnya ini ya. Ukurannya dimasukkan aja seperti ini. Kemudian fasilitasnya masukin aja begini, lalu biaya sewa jangan dimasukkan RP-nya, jangan juga dimasukkan tanda titiknya ya, jadi hanya angkanya saja. Seperti ini misalnya untuk kode S101 itu biaya sewanya 500.000, maka nulisnya adalah 500.000 gitu ya, jangan pakai tanda baca. Nah, begitu juga untuk data berikutnya sama ya, jadi sesuaikan yang untuk, karena dia tadi tipenya double ya, jadi nggak bisa diterima kalau menggunakan tanda baca, kecuali tanda titik sebetulnya. Cuman kalau titik kan dianggap sebagai desimal ya, bukan sebagai satuan, ribuan, dan jutaan gitu ya. Oke, silakan dimasukkan datanya, silakan di post saja tampilan ini, nanti dimasukkan datanya. Saya lanjutkan. Data transaksi. Nah, data transaksi ini silakan dimasukkan juga ya, satu persatu datanya seperti ini. Kode kamar dipastikan, karena saya punya contoh 3 ini ya, tiga-tiganya ini harus sesuai dengan yang ada di sini. Nah, harus ada gitu ya, supaya nanti bisa dilihat di dalam view-nya. Oke, seperti itu. Ini lama sewa, langsung aja angkanya saja. Tadi tipenya adalah integer ya. Lalu mulai itu tanggalnya, ini formatnya adalah tahun dulu, baru bulan, baru tanggal. Dipisahkan dengan tanda das atau garis mendatar ya. Nah, tanggal selesai atau batas akhirnya juga sama, formatnya adalah tahun, bulan, tanggal. Biaya sewa ini sekali lagi hanya angkanya saja yang dimasukkan. Lalu namanya bebas saja lah, siapa, nggak mesti harus sama dengan yang saya tampilkan ini ya. Oke, lakukan secara berulang untuk 2 data berikutnya ya. Oke, seperti ini. Silahkan ini diisikan dulu, nanti pada saat materi berikutnya saya anggap itu sudah ada ya. Jadi kalau misalnya kalian tinggalkan yang ini, maka nggak bisa ikut, nanti kesulitan ketika masuk ke materi berikutnya ya, karena nggak bisa mempraktekkan. Jadi silahkan diterapkan ini. Nah, ringkasannya seperti ini ya, untuk database kita namanya kos ya, bukan kios, ini kos. Namanya kos kita, database-nya. Ada 2 buah tabel, yaitu tabel kamar dan tabel sewa, dengan struktur seperti yang tadi ya, sudah kita bahas. Kemudian ada satu di sini view, namanya transaksi. Harap diperhatikan bedanya ya. Dari panel sebelah kiri ini, kalau dia teksnya itu miring seperti ini, maka itu dipastikan, kalau dipakai adminer ya, itu dipastikan adalah view. Kalau hurufnya itu dia nampilkannya tegak, maka bisa dipastikan itu adalah tabel. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat panel sebelah kanan juga langsung kelihatan seperti ini ya. Jadi ada table, ada kolom table seperti ini. Yang dikatakan table itu 2 ini aja, kamar sama sewa. Sedangkan yang transaksi di sini dikasih keterangan langsung namanya view. Oke, seperti itu ya. Nah, silahkan dibuat supaya kondisinya seperti ini. Oke, kalau sudah, kita masuk ke bagian yang ke-24, yaitu
menampilkan data master, yaitu data kamar ya, menampilkan.